Bab 1664, Batasi. Beberapa hari kemudian, di dunia Nine, Mileye masih gila-gilaan mempraktikkan seni jurus tarik pedang. Saat ini, dia semakin bersemangat, karena dia menemukan bahwa jurus tarik pedang sangat mengerikan. Apalagi saat tumpang tindih, kekuatan yang menyembur saat itu benar-benar bisa menghancurkan langit dan bumi. Sekarang, dia sudah bisa menindih 16 keping jurus tarik pedang. 16 keping jurus tarik pedang tumpang tindih. Jurus tarik pedang saat ini benar-benar berubah secara fundamental. Pedangnya cukup untuk membunuh master alam dewa yang kuat. Tapi ini bukan tujuannya. Tujuannya adalah mengguncang master alam konsepsi. Untuk mengguncang master alam konsepsi, ia harus memiliki kemampuan untuk membunuh waktu, tetapi jurus tarik pedangnya saat ini tidak dapat merusak dimensi waktu. Tidak cukup. Teruslah berlatih gila-gilaan. Toh, keharmonisan energi ungu si putih bisa cepat pulih meski lelah. Waktu berlalu. Selama kurun waktu itu, pria berbaju biru juga tak kunjung hengkang. Beliau memberikan arahan dan juga memperagakannya secara langsung. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti dan berbaring di tanah, benar-benar menenangkan dirinya. Aku lelah. Pedang yang baru saja dia gunakan tumpang tindih dengan 29 teknik jurus tarik pedang. Ketika pedangnya dipotong, dia buru-buru merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah dikosongkan, dan tidak ada kekuatan sama sekali. Pria berbaju biru berjalan ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu merasakan batasnya?" Mileye mengangguk, "Itu harus menjadi batasku." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum." Mileye tertegun. Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Kamu bisa lebih baik." Mileye bertanya, "Bisakah lebih baik?" Pria berbaju biru itu mengangguk, "Batas. Batasnya berapa?" "Batasnya dipaksakan. Kamu harus memaksakan diri lagi." Mileye terdiam. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan terus berlatih. 3 hari kemudian, ia mampu menindih 30 jurus tarik pedang. Yang lainnya, setelah menghunus pedangnya 30 kali dalam sekejap, Mileye jatuh lagi. Dia merasa lebih buruk sekarang daripada 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, dia merasa seluruh tubuhnya dievakuasi. Kali ini, dia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Tidak ada yang bisa bergerak selain mata. Pria berbaju biru sekali lagi muncul di depan Mileye yang berkata dengan lemah, "Tidak." Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "3 hari yang lalu, kamu juga mengatakan batasmu." Mileye tersenyum pahit, "Kali ini, aku benar-benar mencapai batasku. Jika aku harus menembus alam, aku harus melangkah lebih jauh." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya dengan keadaan pikiran tetapi keadaan pikiran. Sekarang kamu telah sepenuhnya menyangkal dirimu." Mileye bingung, "Aku belum mencapai batasnya." Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Setelah aku menggunakan pedang ini sekarang, aku akan menjadi seperti orang yang tidak berguna." Teknik pedang semacam ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan memikirkan masalah lain. Yang ingin kamu pikirkan sekarang adalah jika kamu dapat mencapai batasmu, meskipun hanya 1 tembakan, dan kali ini, kamu harus mencapai batasmu." Mileye mengangguk. Pria berbaju biru memandang si putih di sampingnya dan berkata, "Sembuhkan dia." Si putih mengayunkan kakinya lagi, dan energi ungu menyelimuti Mileye. Segera, tubuhnya kembali normal. Saat Mileye hendak menyerang, pria berbaju biru tiba-tiba berkata,
tidakkah kamu melihat perbedaannya? Mileye kaget lalu bertanya, apa bedanya? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, tubuhmu. Mileye memandangi tubuhnya, dan matanya penuh keraguan, itu masih tubuh dimensional. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu anak bodoh, tidakkah kamu menemukan bahwa kekuatan fisikmu menjadi lebih kuat? Mendengar ini, Mileye tercengang. Ya, dia telah mengabaikan kekuatan tubuhnya sendiri. Mengapa dirinya bisa menghunus pedangnya 30 kali dalam sekejap? Alasan utamanya adalah kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat, dan umumnya tidak kuat. Kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria berbaju biru melanjutkan, dalam kurun waktu ini, setiap kamu menerobos batas alam terobos, maka tubuh fisik juga akan menembus batas alam terobos. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan tubuh fisikmu juga bisa lebih kuat, dan jurus tarik pedang juga bisa lebih kuat. Mileye menarik napas dalam-dalam dan berkata, lanjutkan. Dengan itu, dia mulai menghunus pedangnya. Pria berbaju biru berjalan ke satu sisi dan duduk. Melihat Mileye di kejauhan, wajahnya menunjukkan senyuman. Nyatanya, dia sangat mengagumi Mileye. Perlu tahu, dia tidak menikmati perlakuan seperti itu. Memikirkan seseorang, senyum di wajah pria berbaju biru menghilang. 1 bulan lagi telah berlalu. Mileye telah mampu menggabungkan 42 jurus tarik pedang. 42 jurus tarik pedang. Sekarang, setiap kali dia mengayunkan pedangnya, ruang dalam jarak ratusan ribu mil akan menjadi alam ilusi. Di satu sisi, Yana tiba-tiba berkata, Kak Warrior, berapa lama kita akan pergi? Pria berbaju biru tertawa dan berkata, cepat. Segera. Yana memandang Mileye di kejauhan dan berkata, bukankah kamu benar-benar membawa pergi Mile? Pria berbaju biru itu menatap Mileye dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia berbisik, dia masih harus menempuh jalannya sendiri. Ikuti aku, bukan untuk membantunya, tapi untuk menyakitinya. Bersambung.